Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam seram dan hangat untuk semua pendengar setia dimanapun kalian berada. Selamat datang di Radio Malam, tempat di mana kegelapan dan misteri bersatu menemani waktu hening kalian. Bersiaplah untuk memasuki dunia penuh cerita menyeramkan, bisikan dari lorong gelap, dan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan takut, kami akan menemani kalian sampai akhir cerita. Selamat mendengarkan dan waspada. Di pinggiran kota Purwokerto, tepatnya di desa Karangsari, berdirilah sebuah pabrik tempe sederhana yang dikelola oleh pasangan suami istri, Pak Haji Umar dan Bu Haji Aminah. Meski bangunannya tidak mewah, tempe hasil produksi mereka terkenal seantero desa bahkan sampai pasar kota. Rasanya gurih, aromanya khas, dan teksturnya padat. Banyak pembeli yang bilang kalau tempe dari pabrik itu punya rasa rumahan yang tidak bisa ditiru pabrik lain. Bu Aminah adalah perempuan berusia 45 tahun. Tubuhnya agak berisi, wajahnya tegas tapi penuh wibawa. Ia dikenal sebagai sosok pekerja, keras, bangun paling pagi dan tidur paling akhir. Hampir setiap hari ia mengontrol langsung proses produksi tempe, dari perendaman kedelai, perebusan, sampai pembungkusan dengan daun pisang. Tak jarang ia ikut menyingsingkan lengan baju dan turun tangan sendiri, terutama jika pesanan sedang membludak. Pak Haji Umar, suaminya, lebih banyak mengurus bagian distribusi dan pemasaran. Meski usianya sudah kepala 5, ia masih tampak bugar dan bersahaja. Ia sering terlihat mengendarai sepeda motor tua miliknya, mengantarkan tempe ke pasar-pasar tradisional, toko kelontong, bahkan kantin-kantin sekolah. Mereka dikenal sebagai pasangan panutan, rajin ibadah, jujur dalam berdagang, dan sering membantu warga sekitar yang kesulitan. Setiap hari Jumat mereka rutin membagikan tempe gratis untuk anak yatim dan lansia di desa. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang selalu membuat Bu Aminah merasa resah. Ia ingin usahanya lebih besar lagi. Bukan sekadar dikenal di Purwokerto, tapi juga bisa masuk ke swalayan-swalayan besar di kota. Ia ingin pabriknya punya mesin modern, pegawai lebih banyak, dan produksi dalam jumlah besar setiap hari. Tapi keinginan itu selalu tertahan oleh keterbatasan modal dan gaya kerja tradisional yang mereka pertahankan. Kalau kita begini terus, kapan bisa maju? Keluh Bu Aminah suatu malam kepada suaminya. Pak Umar yang sedang meminum teh hangat hanya tersenyum, "Yang penting berkah, Min, kita nggak usah serakah. Rezeki itu udah ada yang ngatur." Bu Aminah menghela napas. Dalam hatinya, ia mulai merasa lelah dengan filosofi hidup yang terlalu pasrah. Ia ingin membuktikan bahwa pabrik kecil mereka bisa jadi besar. Tapi ia juga tahu, usahanya tidak akan semudah itu. Apalagi setelah kabar buruk datang beberapa minggu kemudian. Pabrik tempe baru berdiri tak jauh dari tempat mereka. Lebih besar, lebih bersih, dan katanya menggunakan teknologi modern. Pemiliknya adalah pasangan muda bernama Bu Desi dan Pak Heri. Mereka berasal dari luar desa, tapi cepat akrab dengan warga karena murah senyum dan suka bagi-bagi diskon. Dalam waktu singkat, pasar tempe Bu Aminah mulai digerogoti. Beberapa pelanggan tetap mulai pindah ke tempe Bu Desi, yang harganya lebih murah. Bahkan salah satu toko kelontong langganan mereka kini menolak menerima pasokan tempe dari pabrik Bu Aminah. Astagfirullah. "Mereka tega banget ya, Pak," ujar Bu Aminah dengan nada kecewa saat mendengar kabar dari sopirnya. Pak Umar hanya menggeleng. "Namanya juga dagang, Min. Kita harus bersaing sehat." Tapi bagi Bu Aminah, ini bukan sekadar persaingan dagang. Ini soal harga diri. Usaha yang ia bangun bertahun-tahun kini digeser begitu saja oleh pendatang baru yang penuh gaya dan strategi. Yang lebih membuatnya murka, ia mendengar kabar kalau Bu Desi sering menjelek-jelekkan tempe buatannya. Tempe Bu Aminah tuh terlalu mahal dan kadang asem. Begitu kata seorang pedagang sayur yang mendengar gosip dari pasar. Bu Aminah merasa dipermalukan. Amarah dan rasa malu mulai tumbuh dalam hatinya.
menutupi logika dan kesabarannya selama ini. Ia mulai berubah. Bangun tidur lebih awal bukan karena semangat, tapi karena gelisah. Ia mulai menyimpan dendam, diam-diam memandangi pabrik Bu Desi dari kejauhan, membatin hal-hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. "Aku harus kalahkan mereka, apapun caranya," bisik Bu Aminah dalam hati. Suatu malam ketika angin bertiup kencang dari arah selatan. Dan malam itulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, terbersit keinginan untuk menempuh jalan pintas. Bahkan jika itu harus bersentuhan dengan dunia yang tak kasat mata. Sejak kehadiran pabrik tempe milik Bu Desi dan Pak Heri, hidup Bu Aminah berubah. Bukan hanya karena omset yang terus menurun, tapi juga karena luka harga diri yang makin membusuk di dalam hatinya. Dulu ia disegani di pasar, kini orang mulai melirik ke arah lain. Dulu ia dipuji karena kualitas tempenya, kini dicibir karena dianggap mahal dan kuno. Wajah Bu Aminah yang dulu ramah kini sering masam. Ia lebih mudah tersinggung, lebih sering melamun. Beberapa karyawannya mulai khawatir, bahkan ada yang memilih keluar dengan alasan ingin mencari suasana baru. Pak Umar, suaminya, tetap berusaha tenang. Tapi dalam diam, ia tahu bahwa istrinya sedang berubah, dan bukan ke arah yang baik. Suatu malam, saat langit mendung menggantung dan angin terasa dingin menusuk, Bu Aminah duduk sendiri di ruang belakang rumahnya. Lampu remang-remang hanya ditemani secangkir kopi yang sudah dingin. Ia membuka-buka buku catatan keuangan yang makin hari makin merah. Pikirannya kalut, dadanya sesak. Tak lama, suara dari dapur mengejutkannya. Ada piring yang jatuh sendiri, padahal tak ada angin, tak ada orang. Bu Aminah refleks berdiri. Tapi anehnya, tidak ada apa-apa di sana. Hanya sekelebat bayangan putih yang menghilang di ujung mata. "Ah, capek kali aku," gumamnya, berusaha menenangkan diri. Namun malam itu, mimpi Bu Aminah terasa begitu nyata. Dalam tidurnya, ia berada di tepi pantai yang luas. Pasirnya hitam pekat, dan ombak menggelegar seperti mengamuk. Dari tengah laut muncul sosok wanita berjubah hijau, rambut panjang, dan mata menatap tajam ke arahnya. "Aminah." Suara itu berat namun menggoda. "Kau ingin menang, bukan?" Bu Aminah gemetar. Tapi anehnya, ia tidak bisa berpaling. Wanita itu begitu indah sekaligus menyeramkan, seperti ada daya magis yang membuatnya tunduk tanpa sadar. "Bu Desi, suaminya. Mereka bisa kau singkirkan," lanjut suara itu. "Tapi semua ada harga." "Apa harganya?" tanya Bu Aminah lirih dalam mimpi. "Darah, dendam, dan pengabdian," jawab wanita itu sambil tersenyum dingin. Lalu tubuh Bu Aminah ditarik ombak, tenggelam ke dalam laut. Ia terbangun, dengan napas tersengal dan tubuh berkeringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Tapi suara ombak dalam mimpi itu masih terngiang di telinganya, seolah nyata. Keesokan harinya, entah apa yang mendorongnya, Bu Aminah pergi ke pasar, lama dan menemui seorang dukun tua yang dulu pernah mengobati anaknya yang sakit panas. Namanya Mbah Rawit. Wanita renta dengan kulit keriput dan mata tajam seperti menembus isi hati. "Panjenengan lagi dikejar amarah ya, Bu Aminah?" sapa Mbah Rawit bahkan sebelum ditanya. Bu Aminah tercekat. Ia tak menjawab, hanya duduk sambil menunduk. "Kalau niat panjenengan ingin menjatuhkan pesaing lewat jalur gaib, ada satu jalan. Tapi bukan jalan orang waras. Pantai selatan?" tanya Bu Aminah pelan. Mbah Rawit hanya mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah kain kuning, berisi kembang 7 rupa dan batu hitam yang aneh bentuknya. Malam Jumat Kliwon. Ke Pantai Ketangi. Jangan ajak siapa-siapa. Niatkan dalam hati siapa yang ingin panjenengan singkirkan. Tapi ingat, begitu membuka pintu itu, panjenengan gak akan bisa kembali jadi orang biasa. Bu Aminah pulang dengan kepala penuh pikiran. Malam itu ia duduk lama di depan kamar, memandangi suaminya yang tertidur pulas.
Dia tahu Pak Umar tidak akan setuju dengan semua ini. Tapi hatinya sudah keras. Dia merasa ini satu-satunya cara menyelamatkan harga dirinya. Namun siapa sangka, malam menjelang ritual itu, Pak Umar ternyata memergoki dirinya sedang membungkus sesajen. "Aminah, kamu ngapain?" Bu Aminah terdiam. Tapi mata Pak Umar sudah menangkap semua. Wajah istrinya, aroma dupa dan bunga yang tersebar di lantai kamar, semuanya mengarah ke satu kesimpulan. "Kamu mau minta bantuan jin?" Pak Umar setengah berteriak. Bu Aminah menangis. Ia terduduk lalu membuka semuanya. Tentang mimpi, dendam, rasa kalah, dan janji kekuatan yang ditawarkan dari pantai selatan. "Pak, ku nggak sanggup lagi dihina. Dilihat orang seolah kita nggak mampu." Pak Umar awalnya marah besar. Tapi dalam diam, ia juga tahu mereka memang terdesak. Usaha mereka nyaris bangkrut, pesaing makin kuat, hutang makin menumpuk. Dan yang lebih, ia takutkan kehilangan segalanya, termasuk istrinya sendiri. Setelah berdebat hingga fajar menjelang, Pak Umar akhirnya menyerah. "Kalau kau benar-benar mau jalan itu, kau ikut. Aku nggak mau kamu jalan sendiri. Kalau ini jalan gila, biar kita gila berdua." Dan disinilah semuanya dimulai. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Bu Aminah dan Pak Umar menyusuri pantai Ketangi. Mereka membawa sesajen, batu hitam, bunga, dan nama Bu Desi dan Pak Heri. Dua nama yang akan dijadikan tumbal. Di depan laut yang bergemuruh, mereka membisikkan niat dengan gemetar. Angin tiba-tiba berhenti, langit mendadak gelap, dan dari kejauhan terdengar suara tawa perempuan, panjang, menggema dan menusuk telinga. Dosa pertama telah ditanam, dan pabrik tempe itu tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam ritual di pantai Ketangi itu, hidup Bu Aminah dan Pak Umar berubah secara perlahan, namun nyata. Awalnya, tak ada kejadian aneh. Hari-hari berlalu seperti biasa. Bu Aminah bahkan mulai ragu. Apakah semua yang mereka lakukan hanya khayalan belaka? Apakah semua ritual itu sia-sia, namun semuanya mulai berubah seminggu kemudian. Pada suatu pagi yang gerimis, kabar mengejutkan datang dari pasar. Bu Desi, pesaing utama mereka, ditemukan tak sadarkan diri di dalam pabriknya. Wajahnya pucat, tubuhnya kejang-kejang seperti orang yang kerasukan. Para pekerjanya panik, dan ia segera dilarikan ke rumah sakit. "Serangan jantung ringan," kata dokter. Tapi anehnya, tidak ada riwayat penyakit sebelumnya. Yang lebih aneh lagi, saat sadar, Bu Desi menjerit-jerit seperti orang kesurupan. Ia menyebut-nyebut nama-nama yang tak dikenal. Katanya ada perempuan berjubah hijau yang datang ke dalam mimpinya, menggandengnya masuk ke laut. Dia ajak aku, nyeret aku ke bawah. Hijau, rambutnya panjang banget. Tangis Bu Desi histeris, membuat para perawat kewalahan. Sejak kejadian itu, pabrik Bu Desi langsung lumpuh. Pak Heri kewalahan. Semua pegawai mulai takut dan memilih mengundurkan diri. Beberapa warga menyebar kabar bahwa tempat itu kini tidak beres. Ada yang bilang dikirimi santet. Ada pula yang meyakini kalau pabrik itu dikutuk. Bu Aminah hanya tersenyum tipis saat mendengar kabar itu dari langganan pasarnya. Ia tak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya ada kepuasan yang aneh, seperti luka lama yang perlahan dijahit kembali. "Pabrik, kita mulai ramai lagi, Min," kata Pak Umar suatu pagi sambil menghitung pesanan. "Alhamdulillah," jawab Bu Aminah, tapi suaranya pelan, seperti sedang berbicara kepada sesuatu yang lebih besar dari sekadar takdir. Namun sejak tumbal pertama, berhasil wadah hal yang tak bisa mereka hindari, bayangan. Setiap malam Bu Aminah mulai sering mimpi bertemu sosok berjubah hijau. Ia tak lagi muncul di laut, melainkan berdiri di depan pintu rumah, memandang dengan senyum dingin. "Kau sudah mulai menepati janji," kata suara itu. Tapi darah tak pernah cukup hanya sekali. Bu Aminah bangun dengan keringat dingin. Ia memandangi wajah suaminya yang tertidur,
lalu berjalan ke dapur dan menyalakan lampu. Ia membuka jendela, dan angin dingin tiba-tiba masuk, membawa bau laut yang asin dan anyir. Pagi itu berita mengejutkan kedua datang. Pak Heri, suami Bu Desi, ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya. Mobilnya terparkir di halaman rumah, tapi tubuhnya sudah membeku seperti orang yang meninggal semalam. Tak ada bekas luka, tak ada tanda kekerasan. Polisi menduga serangan jantung, tapi dokter forensik bingung karena jantungnya dalam kondisi normal. Aneh, seperti ditarik dari dalam, kata salah satu suster di rumah sakit. Pelan Bu Desi pun makin kacau. Ia kini resmi masuk rumah sakit jiwa. Kadang tertawa sendiri, kadang menangis menyebut nama suaminya. Warga desa kini percaya keluarga itu telah kena kutukan dari pengusaha tempe lainnya. Dulu sombong sih, bisik tetangga. Gak nyangka yang sederhana kayak Bu Amina ternyata menang. Di pabrik tempe milik Bu Amina, roda produksi kembali berputar cepat. Pesanan berdatangan dari berbagai tempat. Bahkan ada distributor dari kota yang tertarik mengajak kerjasama. Pabrik mulai merekrut pegawai baru, bahkan Pak Umar membeli 2 mesin pres tempe modern dari Solo. Namun kebahagiaan itu tidak datang utuh. Setiap malam, suara dari dapur sering terdengar. Dupa terbakar sendiri. Daun pisang pembungkus tempe tiba-tiba berubah warna, menjadi kecoklatan seperti terbakar. Dan paling mengganggu, suara perempuan tertawa dari kamar belakang, padahal tidak ada siapa-siapa. Pak Umar juga mulai merasa tidak tenang. Ia sering bermimpi sedang berdiri di tepi jurang, sementara di bawahnya ombak besar mengamuk. Kadang ia melihat sosok istrinya duduk di tengah laut, tersenyum dengan mata kosong. Amina, kita udah terlalu jauh, ucap Pak Umar pada suatu malam. Bu Amina menatap suaminya dalam diam. Ia tahu mereka sudah tak bisa mundur. Setelah tumbal 2 orang berhasil, kekuatan itu mulai menagih. Dan yang lebih mengerikan, kini mimpi-mimpi itu tidak hanya datang saat tidur. Kadang Bu Amina melihat sosok wanita hijau itu berdiri di sudut pabrik, memandangi para pekerja. Kadang ia merasa tangannya memegang tempe yang terasa basah, bukan oleh air, tapi darah. Dan malam itu ketika mereka berdua duduk di depan rumah, suara dari dalam rumah terdengar jelas. Tumbal selanjutnya akan lebih dekat. Mereka saling pandang, tak ada yang bicara. Tapi dalam hati mereka tahu, tak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan kesuksesan bisa jadi pintu menuju neraka. Sejak kematian Pak Heri dan kegilaan yang menimpa Bu Desi, pabrik tempe milik Bu Aminah dan Pak Umar kembali hidup. Mesin kembali berdentum, pesanan berdatangan seperti air bah, dan pegawai baru mulai berdatangan dari desa sekitar. Tapi satu hal yang tidak pernah benar-benar hilang dari dalam diri Bu Aminah, perasaan bahwa semua ini tidak benar. Ia mulai melihat tanda-tanda kecil, seperti saat salah satu karyawannya, Siti, yang baru seminggu bekerja, tiba-tiba jatuh pingsan di ruang pengemasan tempe. Saat sadar, Siti hanya berkata lirih, "Ada yang tarik saya." Perempuan baju hijau. Dari atas langit-langit, Siti keluar keesokan harinya dan tidak pernah kembali. Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terjadi. Mesin pencetak tempe bergetar sendiri tanpa sebab. Dupa yang disimpan untuk pengharum ruangan menyala sendiri. Bahkan para pekerja mulai saling berbisik bahwa pabrik itu punya penunggu. Bu Aminah hanya bisa tersenyum getir tiap kali mendengar kabar itu. Ia tahu, semua ini karena perjanjian yang ia buat. Perjanjian yang kini tak bisa ia batalkan. Ia dan Pak Umar sudah terlalu jauh. Malam-malam mereka tidak pernah lagi damai. Kadang suara tangisan terdengar dari belakang rumah. Kadang terdengar suara langkah kaki berjalan bolak-balik di atap, meski rumah mereka hanya 1 lantai. Bahkan sekali waktu, Pak Umar pernah melihat sosok perempuan tinggi besar duduk di atas dahan mangga di halaman rumah. Rambutnya menjuntai sampai tanah dan matanya menyala kehijauan.
Tapi puncaknya datang pada malam Jumat Kliwon yang sunyi. Saat itu Bu Aminah sedang merapikan pembukuan hasil penjualan ketika lampu rumah tiba-tiba mati. Tak lama, terdengar ketukan dari depan pintu rumah. Pelan, tapi berulang. 3 kali, diam. 3 kali lagi, diam. Pak Umar yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri, wajahnya tegang. "Aku buka ya," katanya. "Jangan," bisik Bu Aminah. "Jangan buka apapun malam ini." Namun suara ketukan itu berubah menjadi ketukan keras, lalu dentuman. Seperti seseorang menggedor pintu dengan batu besar. Bruk, bruk, bruk. Pak Umar sudah mendekap tasbih. Matanya tertuju ke pintu. Tapi yang terjadi berikutnya sungguh membuat mereka hampir kehilangan akal. Pintu itu terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada orang di depan. Tapi di ambang pintu berdiri sosok perempuan berjubah hijau dengan tubuh menjulang. Wajahnya samar seolah hanya kabut, tapi matanya menatap langsung ke arah Bu Aminah. "Janji telah ditepati," bisik suara itu. Kini saatnya menagih. Tubuh Bu Aminah kaku. Pak Umar berdiri di depannya, melindungi istrinya, tapi mereka sama-sama tidak bisa bergerak. Udara menjadi berat. Waktu seperti berhenti. "Kau sudah beri 2 nyawa. Tapi janji tak pernah berhenti di situ. Tumbal berikutnya adalah darahmu sendiri." Bu Aminah terperangah. "Tidak, tidak, katamu hanya mereka, hanya Bu Desi dan Pak Heri." Sosok itu tersenyum. "Kau yang membuka pintu, aku hanya lewat." Dan tiba-tiba sosok itu menghilang. Udara kembali bergerak. Lampu rumah menyala sendiri. Dan Pak Umar jatuh terduduk di lantai, matanya berkaca-kaca. Kita bakal jadi tumbal, Min," katanya dengan suara pelan. "Semua ini bakal balik ke kita." Beberapa hari kemudian, teror demi teror mulai masuk ke dalam tubuh Bu Aminah dan Pak Umar. Tubuh mereka makin lemah, nafsu makan hilang. Tiap malam mimpi mereka sama. Tubuh mereka tenggelam perlahan di laut, ditarik oleh banyak tangan dari dalam. Ombak. Bu Aminah bahkan mulai mendengar suara-suara siang hari. Bisikan dari panci, dari dalam ember, dari sela-sela cetakan tempe. "Kau akan digantikan, kau akan dilupakan, siapkan tubuhmu." Dan di luar, orang-orang mulai berbisik. Wajah Bu Aminah tampak makin pucat. Pak Umar sering linglung. Bahkan pelanggan mulai melihat perubahan. Rasa tempe yang mereka buat kini tak sama. Ada yang bilang rasanya getir. Ada pula yang mengaku mencium bau amis saat membukanya. Suatu pagi Bu Aminah berdiri di depan cermin, tapi pantulan dirinya tidak tersenyum seperti biasa. Ia melihat dirinya tersenyum jahat, dan di belakangnya sosok berjubah hijau berdiri diam. Hari itu, ia tahu waktunya sudah dekat. Ia duduk bersama suaminya di teras rumah. Mereka tak bicara lama, hanya saling tatap. Mata Pak Umar sudah tak sekuat dulu. Dan mata Bu Aminah kini kosong. "Kita harus bersiap," kata Pak Umar pelan. "Sudah nggak ada jalan pulang, Pak," jawab Bu Aminah. Dui suaranya seperti daun kering ditiup angin. Dan saat azan maghrib berkumandang, angin kencang bertiup dari arah selatan. Di dapur, panci-panci jatuh. Di langit-langit muncul retakan. Dan suara langkah kaki terdengar pelan, tapi pasti. Langkah Jemeyang sebuah maut. Langkah dari laut. Langkah sang ratu Matumbal selanjutnya adalah mereka sendiri. Hari-hari di rumah Bu Aminah dan Pak Umar berubah menjadi sunyi yang menyesakkan. Bukan karena tak ada suara, tapi karena suara-suara yang hadir justru tidak berasal dari dunia ini. Setiap malam, angin berdesir dari arah selatan membawa bau asin laut yang pekat. Lantai rumah mereka semakin dingin, bahkan saat matahari siang menyengat. Dinding dapur mulai berjamur meski tak pernah bocor. Dan cermin di kamar tidur selalu memantulkan bayangan yang bukan milik mereka. Pada malam Selasa Kliwon, mereka duduk bersisian di ruang tengah. Tak ada televisi menyala, tak ada makanan, hanya 2 cangkir teh yang dibiarkan dingin. Bu Aminah menatap langit-langit rumah yang kini penuh retakan. Pak Umar menatap lantai. Kedua tangannya gemetar seperti orang tua renta. "Aku mimpi semalam," ucap Bu Aminah pelan. "Kita berdiri di tengah laut. Ada banyak tubuh tergantung di bawah. Nombak salah satunya, itu aku." Pak Umar menelan ludah.
Aku juga, tapi tubuhku dibukai dari leher sampai perut. Isinya kosong. Mereka terdiam. Dari luar rumah, terdengar suara tembang Jawa yang pelan. Bukan dari pengeras suara, bukan dari tetangga. Suaranya lirih seperti perempuan menyanyikan lagu kematian. Lir ilir, lir ilir. Pak Umar berdiri. Ia berjalan pelan ke depan rumah dan membuka pintu. Tak ada siapa-siapa. Jalanan sunyi, hanya lampu jalan yang berkedip. Tapi saat ia hendak menutup pintu, sekelebat kain hijau melintas di ujung pandangannya. Bu Aminah berdiri dan memanggil, "Pak, masuk, jangan ditantang." Tapi Pak Umar justru berkata, "Mereka sudah di sini, kita tak bisa sembunyi." Malam itu mereka tidur dengan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Tapi bukan tidur yang benar-benar lelap. Tubuh mereka berbaring, namun jiwa mereka seolah dibawa jauh ke dasar laut. Dalam mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan, mereka berdiri di hadapan sosok agung, perempuan dengan mahkota emas mengenakan kebaya hijau zamrud, berdiri di atas singgasana dari kerang laut dan batu karang. Nyi Roro Kidul. Ia tersenyum. Tapi senyumnya tidak membawa kehangatan. Senyumnya adalah senyum seorang ratu yang sabar menunggu. Tumbalnya datang dengan sukarela. "Kalian sudah menepati sebagian." Ucapnya, suaranya seperti ombak yang membentur karang. Tapi semua keberuntungan ada bayarannya. Dan waktunya sekarang. Pak Umar bersujud. "Ampuni kami, Ratu. Kami hanya ingin hidup lebih baik." "Dan kau sudah dapatkan itu," jawabnya datar. "Tapi tumbal harus seimbang. Nyawa untuk nyawa. Kau memberi 2, kini 2 nyawa kembali padaku." Bu Aminah menangis. "Berikan kami waktu. Kami akan beri apa saja. Jangan ambil kami berdua." Nyi Roro Kidul tertawa kecil. "Manusia selalu pandai memohon saat kematian datang. Tapi, jika kalian sudah tahu dari awal, kalian yang datang ke pantai, kalian yang menabur bunga, kalian yang memberi darah pertama." Lalu sang ratu mengangkat tangan. Ombak besar datang dari segala arah. Tubuh Bu Aminah dan Pak Umar tersapu ke dalam pusaran air. Mereka terbangun dari mimpi dengan teriakan. Tubuh mereka basah kuyup seolah habis diguyur ombak, padahal tak hujan semalaman. Pagi harinya pekerja pabrik menemukan pintu rumah Pak Umar terbuka lebar. Dapur dalam keadaan kacau, semua tempe berserakan. Beberapa kuali berisi adonan tempe berubah warna, bukan putih tapi kehitaman seperti daging busuk. Dan yang paling mengerikan, di tengah ruang produksi, 2 pasang sandal jepit tertata rapi, di sebelah tumpukan tempe mentah. Tapi Pak Umar dan Bu Aminah hilang. Tak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tak ada jejak, tak ada suara. Hanya kabut tipis dan bau air laut yang tertinggal di dalam rumah. Warga gegar, polisi datang, tapi semua hasil penyelidikan nihil. Tidak ada tanda pencurian, tidak ada jejak darah. Hanya satu hal yang mereka temukan. Secarik kertas lusuh yang terselip di bawah tempat tidur Bu Aminah. Tulisan tangan di sana sudah pudar, tapi masih terbaca. "Jangan pernah bermain dengan laut kalau tak siap ditelan olehnya." Sejak hari itu, pabrik tempe ditutup. Tak ada yang berani membuka kembali. Para warga bilang rumah itu kini angker. Kadang terlihat 2 bayangan berdiri di jendela malam-malam. Kadang terdengar suara perempuan tertawa lirih dari dapur yang kosong. Dan jika ada yang nekat mendekat saat malam Jumat Kliwon, mereka bisa mencium bau tempe bercampur darah. Pabrik tempe itu kini hanya menjadi bangunan sunyi yang terlupakan. Dindingnya penuh lumut, kaca-kacanya pecah, dan atapnya mulai runtuh di beberapa sudut. Sejak kepergian misterius Bu Haji Aminah dan Pak Haji Umar, tak ada satupun orang yang berani menyentuh tempat itu. Namun kabar dan rasa penasaran tidak pernah benar-benar mati. Sebulan setelah kejadian itu, warga sekitar mulai mengalami gangguan. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi hampir semua warga di kampung yang tinggal dalam radius 100 meter dari pabrik itu. Gangguan pertama datang pada keluarga Pak RT Surono.
Anaknya, Dandi, remaja kelas 2 SMP yang dikenal pemberani, mendadak berubah murung. Ia bicara sendiri di kamar, duduk berjam-jam di pojok sambil menghadap tembok. Saat ditanya, ia hanya menjawab lirih, "Mereka minta tolong, mereka belum tenang." Suatu malam, istri Pak Surono terbangun karena mendengar suara dapur gaduh. Ia mengira ada maling, tapi saat mengintip, ia justru melihat Dandi sedang duduk di lantai. Mulutnya penuh adonan tempe mentah, wajahnya menunduk seperti kerasukan. Setelah ditenangkan dan disiram air wudhu, Dandi menangis dan berkata, "Aku cuma disuruh makan, kalau enggak katanya ayah sama ibu yang bakal diseret ke dasar laut." Tak hanya keluarga Pak RT Bu Yanti, pemilik warung kelontong dekat pabrik, mengaku sering melihat bayangan perempuan berbaju hijau duduk di atap warungnya. Tengah malam, ia juga menemukan lumpur laut dan pasir di depan pintu tokonya setiap pagi, padahal rumahnya jauh dari pantai. Kadang suara mesin pabrik kedengeran lagi tengah malam. Katanya gemetar saat bercerita ke warga lain. Padahal listriknya udah dicabut lama. Orang-orang mulai percaya bukan cuma arwah Bu Aminah dan Pak Umar yang masih gentayangan, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih jahat ikut tinggal di sana. Sosok dari laut, sang penguasa selatan. Beberapa orang mencoba memanggil ustaz untuk membersihkan pabrik, tapi tak ada satupun yang bertahan lebih dari 1 malam. Salah seorang ustaz muda dari desa sebelah bahkan mengalami mimpi buruk parah setelah mencoba mengaji di halaman pabrik. Ia bermimpi ditarik ke dalam laut hijau, dan tubuhnya berubah menjadi tempe berwarna hitam yang dipenuhi ulat. Tak lama ia demam tinggi, menggigil, dan akhirnya meninggal dalam tidur dengan wajah pucat dan bibir membiru. Cerita-cerita tentang pabrik tempe terkutuk itu menyebar cepat. Orang dari luar kota bahkan mulai berdatangan, sekadar ingin menguji nyali. Beberapa YouTuber horor sempat merekam di sekitar lokasi, tapi salah satu dari mereka, gadis muda bernama Rere, justru menghilang setelah melakukan siaran langsung malam-malam di depan gerbang pabrik. Polisi hanya menemukan kamera yang merekam detik-detik terakhirnya. Rekaman itu berakhir dengan suara Rere berteriak histeris dan layar yang dipenuhi bayangan hijau seperti gelombang air laut. Setelah kejadian itu, pemerintah desa resmi melarang siapapun mendekati pabrik. Sebuah papan besar dipasang di gerbang depan bertuliskan, "Dilarang masuk tempat ini berbahaya. Ada kekuatan tak terlihat yang tinggal di dalamnya, namun larangan tak menghentikan teror." Seorang warga tua yang dulunya bekerja untuk Bu Aminah bernama Pak Darto mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat kembali wajah Bu Aminah tersenyum padanya, memanggil dengan suara pelan, "Pak Darto, bantu kami belum selesai." Pak Darto merasa bersalah. Ia tahu sejak dulu bahwa ada yang aneh dari pabrik itu. Ia pernah melihat Bu Aminah menaburkan bunga 7 rupa di sumur belakang. Ia pernah mendengar suara tawa perempuan dari kamar kosong di pabrik, tapi ia tutup mulut karena gajinya tinggi dan hidupnya sejahtera. Kini ia merasa itu semua adalah kutukan yang sedang menagih. Suatu malam Pak Darto berjalan kaki menuju pabrik. Ia membawa kendi berisi air doa dan segenggam tanah dari kuburan ibunya. Ia ingin menaburkan tanah itu di pabrik, berharap bisa menenangkan arwah dan makhluk yang ada di sana. Tapi ia tidak pernah kembali. Esok paginya, warga hanya menemukan kendi pecah di gerbang dan segumpal tempe hitam yang dipenuhi rambut manusia. Sejak itu, warga tak berani menyebut nama pabrik itu di malam hari. Mereka menyebutnya tempat itu atau rumah yang ditinggal pemiliknya. Anak-anak dilarang bermain ke arah selatan desa, dan setiap malam Jumat, para orang tua berdoa keras-keras di mushola, berharap tidak ada yang lagi dijadikan korban. Namun semua orang tahu, selama tempat itu masih berdiri, kutukannya belum selesai, dan perjanjian yang dibuka dengan darah hanya bisa ditutup dengan darah pula. Belasan tahun sebelum pabrik tempe itu berdiri megah, sebelum aroma kedelai fermentasi memenuhi jalanan kampung,
dan jauh sebelum nama Bu Haji Aminah dikenal sebagai pengusaha sukses. Ada malam sunyi yang menjadi awal dari semua kutukan ini. Saat itu Bu Aminah masih seorang ibu rumah tangga biasa. Ia dan Pak Umar tinggal di rumah kontrakan kecil, hidup pas-pasan dari hasil jualan tempe keliling. Kehidupan mereka serba sulit, beras sering habis sebelum waktunya, utang menumpuk di warung, dan Putri, anak semata wayang mereka, harus berhenti sekolah karena tak mampu bayar SPP. Satu-satunya harapan mereka hanyalah doa dan kesabaran. Namun, malam itu, sabar Bu Aminah patah. Malam Jumat Legi, hujan turun deras dan rumah mereka bocor di 5 tempat. Putri demam tinggi, menggigil dalam pelukan Bu Aminah. Sementara Pak Umar hanya bisa menunduk, merasa tak berdaya sebagai suami dan ayah. "Mas," lirih Bu Aminah sambil menangis, "kalau kita terus begini, Putri bisa mati, aku nggak kuat." Pak Umar tak menjawab. Bu Aminah memeluk anaknya erat-erat lalu tiba-tiba berdiri. Ia mengambil jaket dan payung robek bersiap pergi. "Aku mau ke pantai selatan. Dulu ibu pernah cerita, kalau kita benar-benar kepepet kita bisa minta bantuan pada Ratu Pantai Selatan." Pak Umar kaget. "Aminah, kamu gila. Itu cuma cerita orang tua dulu, cerita yang bisa jadi nyata," potong Bu Aminah dengan suara parau. "Kalau itu jalan satu-satunya, aku rela. Aku akan kasih apapun asal Putri bisa hidup dan kita keluar dari kemiskinan ini." Pak Umar mencoba mencegah, tapi pandangan Bu Aminah sudah tak bisa digoyahkan. Malam itu juga, ia pergi seorang diri ke pantai Jetis di Cilacap, pantai yang dikenal angker. Ia membawa sesajen sederhana, bunga 7, rupa kemenyan dan seutas rambut anaknya. Pantai itu sepi, angin begitu kencang, ombak menghantam keras ke karang. Tapi Bu Aminah berdiri di tengah pasir, dengan kaki basah dan mata menatap laut gelap. "Ratu Pantai Selatan," teriaknya di tengah gemuruh alam. "Aku datang karena aku butuh bantuanmu." Tiba-tiba angin berhenti, laut seperti membeku, dan dari balik kabut air asin, muncul sosok perempuan cantik dengan kebaya hijau. Matanya tajam, wajahnya tidak tersenyum. Dia berdiri tak jauh dari Bu Aminah, tak menyentuh tanah, melayang di atas buih ombak. "Kau tahu siapa yang kau panggil?" tanyanya dengan suara datar. Bu Aminah menunduk. "Ampuni saya, Ratu, saya butuh pertolongan. Saya ingin kaya, saya ingin anak saya sembuh, saya ingin usaha saya besar." "Apa yang akan kau bayar?" tanya sang ratu. "Semua keinginan ada harganya, Bu." Aminah menggigit bibir, lalu menjawab lirih, "Apapun, siapapun asal bukan anak saya." Senyum tipis muncul di wajah Nyi Roro Kidul. "Ingatlah kata-katamu, aku tidak mengambil tanpa diminta. Kau akan kuberi rejeki, asal kau siap memberi tumbal. Bukan keluargamu, tapi orang-orang yang kau pilih. Tumbal harus dekat dengan hidupmu, dan darah mereka akan memperpanjang keberuntunganmu." Bu Aminah mengangguk, dan seketika ombak menggulung besar, menelan tubuhnya hingga terjatuh. Saat ia membuka mata, tubuhnya sudah tergeletak di bibir pantai. Kemenyan dan sesajen hilang, tapi di tangannya tergenggam sisik hijau kecil, berkilau seperti zamrud. Hari-hari setelah itu berubah drastis. Putri sembuh dalam 2 hari. Warung mereka laris manis. Lalu, tanpa sebab, seorang pengusaha dari kota menawari mereka modal usaha besar untuk membuka pabrik tempe. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, nama mereka dikenal luas di Purwokerto dan sekitarnya. Tapi itu belum cukup. Saat Bu Desi dan Pak Heri mulai menyaingi mereka, rasa cemas dan iri kembali tumbuh. Bu Aminah merasa keberuntungannya mulai berkurang. Ia bermimpi buruk hampir setiap malam. Mimpi tentang laut yang haus dan perempuan cantik yang menatapnya dari dasar samudra. Suatu malam, ia mengajak Pak Umar bicara serius. "Kita harus kasih tumbal lagi," bisiknya. "Kalau tidak, semua yang kita punya akan diambil balik." Pak Umar menolak, tapi Bu Aminah memeluknya erat sambil menangis. "Kita sudah terlalu jauh, Mas. Kita harus lanjut. Kita pilih saja orang-orang yang pantas."
Mereka yang menghalangi rejeki kita. Akhirnya, atas desakan Bu Aminah, mereka memilih Bu Desi dan Pak Heri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka memberikan darah bukan dari keluarga, tapi dari kebencian. Semua tampak baik kembali setelah itu. Bisnis mereka berkembang, hidup kembali bergelimang. Tapi yang mereka lupakan adalah satu kalimat dari Sang Ratu. Tumbal memperpanjang keberuntunganmu, tapi tidak selamanya. Kau pun akan kembali padaku. Dan kini janji itu ditagih. Tapi bukan hanya mereka berdua yang harus menanggung akibat. Kutukan itu mengalir, seperti ombak yang tak pernah lelah menghantam pantai. Ia mencari tumbal baru, mencari penerus. Dan siapapun yang tahu perjanjian ini akan berada dalam lingkaran yang sama. Karena pesugihan bukan sekadar kontrak. Ia adalah warisan terlarang. 8 bulan telah berlalu sejak pabrik tempe milik almarhum Bu Haji Aminah dan Pak Umar resmi ditutup. Rumor kutukan, suara aneh, dan penampakan sosok perempuan berbaju hijau di sekitarnya telah menjadikan pabrik itu sebagai tempat terlarang yang dihindari warga. Namun tidak semua orang takut. Ada satu orang yang justru tertarik. Rian, keponakan jauh dari pihak Pak Umar, pemuda berusia 25 tahun. Baru pulang dari Jakarta setelah gagal membangun usaha kuliner kecil-kecilan. Kehabisan uang dan dikejar utang, Rian kembali ke Purwokerto dengan harapan bisa menjual peninggalan pabrik keluarganya. Mereka mati, tapi tempat ini masih punya nilai. Gumam Rian saat berdiri di depan gerbang berkarat pabrik tempe. Ia bukan orang yang percaya mistis. Menurutnya, semua cerita tentang pesugihan dan Nyi Roro Kidul hanyalah dongeng kampung untuk menutupi keserakahan. Ia yakin, jika pabrik ini direnovasi dan dibuka kembali, ia bisa jadi pengusaha sukses seperti pamannya dulu. Malam itu, Rian membobol gembok gerbang dan masuk ke area pabrik. Bau busuk langsung menyambutnya. Bau yang tajam, seperti kedelai busuk, bercampur lumpur laut. Tapi ia mengabaikannya. Ia berkeliling mencatat peralatan yang bisa diselamatkan, mengukur ulang ruang produksi, bahkan mencatat strategi pemasaran. Namun, ada satu ruangan yang membuatnya merasa ganjil. Di belakang pabrik, terdapat gudang kecil tertutup triplek dan seng tua. Di atas pintunya, ada simbol aneh seperti sisik ikan yang dilukis dengan cat hitam. Rian mendorong pintunya yang reot dan masukkan ruang itu sangat gelap. Tapi di tengahnya ada satu altar kecil dari batu hitam. Di atasnya tergolek kendi tua, sisik hijau mengkilap, dan sebungkus bunga kering. Rian tidak tahu, tapi ia telah membangunkan sesuatu. Malam itu, saat tidur di rumah neneknya yang sudah kosong, Rian bermimpi aneh. Ia melihat lautan luas, gelombang menghantam karang, dan sosok perempuan cantik dengan kebaya hijau menyambutnya di atas pasir. Akhirnya engkau datang juga, bisik perempuan itu. Suaranya lembut tapi mengandung ancaman. Siapa kamu? Tanya Rian dalam mimpi. Aku adalah sumber dari semua keberuntungan keluargamu, dan kau telah membangunkanku. Rian terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya berat, tapi anehnya, keesokan harinya ia merasa penuh energi, seolah ada kekuatan baru yang mengalir dalam tubuhnya. Hari-hari berikutnya berubah cepat. Seorang investor lokal yang dulu pernah menolak Rian di Jakarta, tiba-tiba menghubunginya dan menawarkan modal. Aku dengar kamu mau hidupkan pabrik tua itu, katanya. Aku tertarik bantu. Aku mimpi aneh tentang kamu semalam. Aneh, ya? Rian menerima. Ia mulai merenovasi pabrik. Berita itu menyebar di kampung. Warga heboh. Sebagian ketakutan, sebagian penasaran. Tapi Rian tak peduli. Baginya ini adalah jalannya menuju kekayaan. Namun, keberuntungan itu datang dengan harga. 3 hari setelah renovasi dimulai, satu tukang bangunan jatuh dari atap dan tewas seketika. Mayatnya ditemukan dalam kondisi aneh. Dari mulutnya keluar air asin dan bibirnya membiru. Seminggu kemudian seorang kenek proyek hilang di malam hari.
Paginya, hanya ditemukan sandal dan baju kerjanya di pinggir sumur tua belakang pabrik. Rian mulai gelisah. Tapi setiap kali ia ingin mundur, mimpi itu datang lagi. Perempuan berbaju hijau menemuinya. "Kau sudah mewarisi perjanjiannya," ucap sang ratu. "Tumbalmu sudah dipilih. Sekarang giliranmu menjaga perjanjian." Rian ingin kabur, tapi ia merasa makin terikat. Ia mulai merasa kesepian, dihantui suara-suara saat malam. Di cermin kadang ia melihat wajahnya berubah. Matanya menjadi hitam legam, dan kulitnya ditumbuhi sisik hijau samar-samar. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Saat itu Rian sedang duduk sendiri di dalam ruang kantor pabrik yang sudah direnovasi. Ia menatap layar laptop, menyusun strategi penjualan perdana. Tiba-tiba listrik mati. Angin dingin berhembus dari dalam ruangan, padahal semua jendela tertutup. Di pojok ruangan, ia melihat bayangan Bu Haji Aminah dan Pak Umar berdiri. Wajah mereka pucat mata kosong. "Kembalikan semua milik kami," bisik mereka bersamaan. Rian menjerit, terjatuh dari kursinya. Namun saat ia berbalik untuk lari, sosok lain muncul. Perempuan berbaju hijau berdiri tepat di depan pintu. "Kau bisa lari, tapi tak bisa keluar dari lingkaran ini," katanya tenang. Lalu ia menunjuk dada Rian. "Kau sudah memilih jalan yang sama. Hati dan tubuhmu sudah milikku. Dan setiap kali tempe itu diproduksi, setiap rupiah yang kau hasilkan adalah milik laut." Sejak malam itu, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Rian. Pabrik itu tetap berdiri, bahkan mulai beroperasi secara diam-diam. Tapi orang-orang yang bekerja di dalamnya selalu berbeda. Tak ada yang tahan lebih dari 2 minggu. Mereka menghilang, mengundurkan diri, atau ditemukan gila di jalanan. Warga hanya melihat satu hal yang aneh. Pabrik itu kini tidak memproduksi tempe biasa. Produk yang keluar dari sana hanya dibungkus daun pisang dengan cap tempe roro. Tempe yang konon hanya bisa dibeli malam hari dan tidak dijual di pasar biasa. Orang bilang, "Kalau kamu makan tempe itu, hidupmu akan berubah, tapi kamu harus siap membayar harganya." Karena pesugihan tidak pernah mati, ia hanya berpindah pewaris, dan kini sang pewaris telah duduk di singgasananya di dalam pabrik tempe yang dibangun dengan darah dan dipertahankan oleh laut. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Di desa kecil tempat berdirinya pabrik tempe warisan kutukan itu, angin bertiup tak seperti biasa. Pepohonan bergetar, dan suara laut yang biasanya tak terdengar dari kejauhan, kini seperti menggemuruh di belakang rumah-rumah warga. Seisi kampung tahu, sesuatu akan terjadi malam ini. Di dalam pabrik, Rian duduk sendiri di ruang pengolahan. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tangannya sibuk membungkus tempe daun pisang yang kini laku keras di pasar gelap. Ia tak lagi butuh karyawan. Semua pekerjaan dilakukan sendiri, bukan karena rajin, tapi karena tak ada lagi yang mau bekerja di sana. Setiap yang masuk pergi dengan mata kosong atau tak pernah kembali. Semenjak malam itu, Rian tak lagi sama. Ia tak pernah bicara dengan siapapun. Tubuhnya kurus, kulitnya makin terlihat aneh, seperti bersisik jika terkena cahaya lampu. Warga mulai menjulukinya orang laut, karena aroma air asin selalu menyertai setiap langkahnya. Namun, malam ini berbeda. Malam ini adalah batas waktu. Di sisi lain desa, Bu Retno, mantan tetangga dari Bu Haji Aminah, merasakan sesuatu yang janggal. Ia sudah lama mengamati perubahan yang terjadi sejak Rian membuka kembali pabrik tempe. Ia menyimpan banyak rahasia, termasuk yang tidak pernah diceritakan Bu Aminah. Ia tahu, malam ini adalah saatnya membongkar perjanjian itu. Dengan membawa kitab kuno warisan leluhurnya dan segenggam garam kasar, Bu Retno berjalan menuju pabrik. Ia tidak sendiri. Ia ditemani cucunya, Rara, seorang gadis SMA yang sering bermimpi buruk sejak pabrik itu aktif kembali. "Aku melihat Rian setiap malam dalam mimpiku, Mbah,"
kata Rara, pelan. Ia duduk di tengah laut. Di sekelilingnya, banyak mayat terapung, dan ada suara yang bilang, tempe terakhir akan menutup semua yang terbuka. Bu Retno menggenggam tangan Rara erat. Kalau benar malam ini adalah waktunya, maka kutukan itu harus diakhiri, atau akan menular ke generasi kalian. Tepat pukul 6 langit seperti terbelah. Petir menyambar di kejauhan, dan pabrik tempe tiba-tiba menyala terang, meski listrik padam di seluruh desa. Warga mengintip dari balik tirai, tapi tak satu pun berani keluar rumah. Mereka tahu, pabrik itu hidup di dalam. Rian sedang mengaduk adonan tempe sambil menggumam doa-doa aneh dalam bahasa yang bukan bahasa manusia. Matanya tak lagi hitam, tapi hijau terang, memantulkan cahaya bagai sisik. Tudular, sebamispa suara perempuan terdengar dari dinding pabrik. Tumbalmu sudah cukup, tapi engkau tamak. Kau berjanji hanya 2, tapi engkau beri aku 7. Sekarang, kau milikku sepenuhnya. Tubuh Rian bergetar hebat. Dari balik kulit tangannya muncul sisik-sisik kecil. Tangannya mencengkram kepalanya sendiri sambil berteriak. Saat itu pintu pabrik didobrak. Bu Retno dan Rara masuk sambil menabur garam ke setiap sudut. Rian, keluarlah, hentikan ini semua, teriak Bu Retno. Namun yang muncul dari balik ruang utama bukan lagi Rian yang dulu. Sosok itu tinggi, kurus, dan seluruh tubuhnya bersisik. Matanya hijau terang, dan dari mulutnya keluar air asin menetes tak berhenti. Ini bukan urusanmu lagi, Bu Retno. Suaranya menggema, 2 suara jadi 1. Rian dan sesuatu yang lebih tua dari manusia. Bu Retno membuka kitab tua dan mulai membaca mantra. Rara menaburkan garam membentuk lingkaran di sekitar altar tua yang mereka temukan kembali di gudang belakang. Ketika mantranya selesai, suara laut bergemuruh lebih keras. Dari lantai pabrik, air laut menyembur keluar, membanjiri seluruh ruangan. Sosok Rian berteriak, tubuhnya terseret masuk ke pusaran air yang muncul di tengah lantai. Sebelum tenggelam, ia menatap Rara dengan tatapan yang aneh, seolah meminta tolong, atau mungkin memilih pewaris berikutnya. Namun Bu Retno dengan cepat melemparkan sisik hijau ke dalam pusaran air dan membaca mantra penutup. Dengan tempe terakhir, kutukan ditutup. Dengan darah terakhir, perjanjian putus. Pusaran itu mengecil, lalu menghilang. Air pun terserap ke lantai, menyisakan pabrik kosong dan sunyi. Tak ada jejak Rian, tak ada bau asin. Bahkan tempe-tempe yang tadi berjejer di meja kini lenyap. Malam itu, pabrik tempe berhenti berdetak. Keesokan harinya warga mendapati pabrik itu benar-benar kosong. Tak ada alat, tak ada mesin, bahkan temboknya seperti puluhan tahun tak disentuh manusia. Seolah pabrik itu tidak pernah aktif kembali. Bu Retno jatuh sakit 2 hari setelah kejadian itu dan meninggal dengan damai. Di sisi tubuhnya ditemukan sisik hijau yang telah memudar menjadi abu. Rara tidak pernah cerita kepada siapapun soal kejadian malam itu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, ia mendengar suara samar dari dalam mimpinya. Tempe dari laut belum habis dan pewaris baru sedang tumbuh. Apakah kutukan sudah berakhir? Ataukah ia hanya tertidur, menunggu dipanggil kembali oleh tangan manusia yang serakah? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dan ketika kamu memakan sepotong tempe yang rasanya aneh, asin, semuanya, cobalah bertanya pada dirimu sendiri. Dari mana sebenarnya tempe itu berasal? Tamat.